Target lama yang belum tercapai itu buka kutab di Serui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih bisa diberikan keleluasaan untuk bernafas, keleluasaan untuk berpikir, keleluasaan untuk menghadiri event kita pada hari ini. Salawat juga serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pada hari ini adalah event pertama kita untuk bincang-bincang yang kita namakan berkah, yaitu berbagi kisah bersama kami berdua. Saya Fadli, dan ada sahabat saya. Dengan siapa, Pak? Saya Denny. Kami menyebutnya 2G. Kita disebutnya 2G. Dia gendut, Saya gendut dan gitu. Jaim dia nih. Benar bosan akur. Baik, kita langsung saja. Sudah kedatangan tamu Pak Denny ya? Ya, siap. Siapa itu tamunya Pak Denny, boleh diperkenalkan? Ya, Alhamdulillah Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas kedatangan dan kesempatan waktunya. Insya Allah tema berkah kali ini mengupas tuntas tentang bisnis beliau. Kira-kira apa yang bisa kita petik pelajaran dari bisnis dan cara memanage segala macam dari beliau. Mungkin Pak Bobi bisa memperkenalkan diri dulu. Antum undang orang nggak kenal orang. Ya, maksudnya gimana, tinggal di mana atau Ya, nama saya Bobi Hendra, tinggal di daerah Bekasi ya. Tapi perbatasan Bogor, aktivitas di Papua. Kemudian dari pendidikan terakhir itu di S1 jurusan ekonomi akuntansi. Gitu. Jadi sekarang berbisnis jauh di sana, tapi anak-anak di Jakarta insya Allah. Gitu. Perkenalan singkat. Ada lagi yang bertanya kan? Nah, kira-kira menarik nih Pak Bobi ya. Antum seorang lulusan S1 ya, ekonomi, lalu terjun ke dunia bisnis. Menarik sekali nih Pak Denny untuk kita gali nih. Ya kan, kenapa sih sebenarnya Pak Bobi ini memilih area Papua, ya kan, di mana memang jauh sekali dari tempat tinggal beliau dan keluarganya. Kenapa sih kira-kira Pak Bobi antum bisa memilih tempat di Papua ya? Di mana daerahnya Papua? Daerahnya Pak Bobi? Di Serui. Di Serui. Iya. Di sepak bola itu Perseru Serui. Perseru Serui. Perseru Serui ya. Sekarang Ini antar pulau ya, antar pulau, antar provinsi ya. Ya, jadi kira-kira kenapa? Kira-kira alasannya antum bisa memilih area Papua untuk berbisnis? Jadi itu sebenarnya bukan pilihan saya gitu. Itu sebenarnya Allah pilihkan untuk keluarga kami gitu. Baik. Jadi orang tua pertama-tama merantau ke sana. Saya sendiri sampai di sana itu ketika umur 5 tahun. Jadi waktu kecil itu sudah terlibat ikut orang tua berdagang, sekolah gitu. Begitu kuliah SMA di Jakarta juga orang tua punya bisnis di sini, di tepatnya di Jatinegara, punya kios, punya toko di Jatinegara, ikut-ikut belajar gitu. Sampai duduk di bangku kuliah, ambil jurusan ekonomi, jurusan akuntansi. Nah setelah itu balik lagi ke sana gitu. Jadi secara singkat sebenarnya itu bukan pilihan pribadi gitu. Tapi itu Allah takdirkan untuk saya pribadi dan keluarga secara umum. Tapi kalau asli Pak Bobi asli Papua, asli Bekasi atau asli mana? Saya asli Padang, Sumatera Barat. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Lahirnya di Padang atau memang di ini Pak? Kalau akte kelahiran Serui. Kelahiran Serui malah Papua ya? Baik. Berarti lahir di Serui, sekolah di SD-nya ada di Serui, baru kuliah di sini. Kuliah di Jakarta ya? Jakarta. Apakah memang sudah kodratnya, ya kan, Pak Bobi asli Sumatera ya, Padang ya kan, dimana
kalau kita lihat orang Padang itu di mana-mana ada ya. Jadi Padang itu mungkin singkatan pandai berdagang kali ya Pak Bobi gitu ya. Iya, sampai-sampai katanya kalaupun di bulan itu ada warung Padang itu adanya restoran Padang gitu. Masya Allah. Kira-kira udah berapa lama nih Pak? Saya diserui ya dari kecil, sampai SMP sampai sekarang gitu. Jadi sekarang posisinya bolak-balik dari Jakarta ke sini karena anak-anak sekolah di sini. Jadi setelah lulus dari kuliah di Trisakti langsung balik Ya. untuk buka usaha atau Jadi memang pernah usaha orang tua itu sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Jadi ketika kembali kuliah itu tantangannya itu bukan lagi menjalankan gitu, tapi bagaimana memanage agar itu bisa lebih berkembang dan bisa autopilot gitu. Baik. Artinya karena jarak jauh dengan keluarga di sini ya maunya begitu gitu. Makanya untuk daerah Papua tidak begitu susah karena itu sudah daerah yang saya kenal secara pribadi gitu. Karena kecil besar di sana teman-teman banyak di sana gitu. Berarti memang antum belum pernah kerja gitu setelah kuliah di dulu corporate atau gimana Pak? Boleh sempat cerita? kerja, sempat jadi asisten dosen. Di mana? Di Serui atau di Trisakti? Terus sempat jadi guru sambilan waktu itu. Karena memang di salah satu sekolah di Papua itu kekurangan guru, jadi sambil berdagang, sambil berjualan, sambil ngajar gitu. Tapi sekarang itu udah stop, fokus di berdagang gitu ya. Berdagang. Menarik nih, sampai jualan di Papua nih. Kira-kira apa sih yang dijual Pak sampai harus ke Papua nih? Pertama itu orang tua jual pakaian. Jadi Pakaian. dulu dagangnya itu naik kapal barang yang sebulan sekali itu pindah-pindah tempat gitu. Jadi nggak hanya di Papua sebenarnya. Orang tua itu mulai dari Makassar, Maluku, sampai beberapa daerah itu sebulan di sini, sebulan di sini, sebulan di sini. Jadi dalam siklus itu bisa 1 tahunan baru balik ke kampung. Sampai temukanlah tempat enaknya di situ gitu, daerah itu gitu. Sampai merasa nyaman di situ, akhirnya bukalah menetap di situ gitu. Jadi Iya. gitu. Jadi sempat berkeliling-keliling dulu, namanya opsi ya, pakai tenda, pakai hanya lapak begitu kan. Nah, di berbagai daerah tadi ya. Berbagai daerah tadi. Di sebelum di Papua Sebelum artinya Papua. sudah keliling ke Sulawesi, Iya. mungkin Kalimantan, yang lain. Kita ikut kapal bareng. Oh, Jadi baik. dengan barang dagangan ikut dengan kapalnya sekalian gitu. Kapalnya berhenti di situ berapa hari, seminggu gitu. Di situ berhenti dagang selama seminggu. Di kapalnya lagi berangkat ke daerah lain, ikut lagi gitu di situ gitu. Artinya kalau di Jakarta ini seperti kaki lima kali ya Pak ya? Iya, Membuka kaki lima, Iya. Pak dagang Cuman kain. yang terpulau aja kayaknya. Di mana waktu itu ayah Anda mendapatkan kain atau pakaian waktu dijual? Waktu itu lebih banyak dari Jakarta ya, dari Jakarta, dari Tanah Abang, kemudian dari berbagai relasi orang kenalan gitu kan, sehingga sampai dipercayakan untuk membawa barang gitu. Nah, sampai pada titik di mana merasa sudah nyaman di satu tempat yang di nama Seru itu, akhirnya menetaplah di situ gitu orang tua. Gitu. Nah, disitulah mulai merintis bisnis. Oh ya Pak Denny, hari ini kita bincang-bincang tuh ada di mana sih sebenarnya? Boleh tahu nggak kira-kira? Kita ini Di mana lagi hari di ini? Oribin Coffee Pak. Oribin Coffee ya? Iya. Ini di mana tempatnya Oribin Coffee ini Pak? Tempatnya ada di Ruko Sakura Regency. Sakura Regency. Iya. Oh, berarti strategis ya, artinya dengan jalan Ini boleh diminum kopinya? Oh silakan. Kayaknya enak. Ya, Pak diminum Pak. Baik. Artinya ini ya, Oribin ini sangat tempat yang cozy sekali ya Iya. buat buat nongkrong, meeting, buat meeting, ya, buat diskusi, buat baik. bisnis. Nah, buat podcast juga seperti ini. Buat apalagi Pak Denny kira-kira yang harus dikulik, yang harus digali dari beliau nih Pak? Ya, untuk saat ini selain produk tadi pakaian, apakah ada lagi Jadi produk lain? awalnya itu memang hanya pakaian. Saya pribadi sempat coba di bidang lain gitu, di konstruksi, dan itu berjalan selama 5 tahun dan kembali ke dagang karena dagang itu nggak lepas. Sampai sekarang itu sudah ke elektronik sama furniture gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah sampai segitu gitu. Jadi- Tantangannya memang itu adalah memodernisasi manajemen di perdagangan gitu kan, agar perdagangan itu bisa lebih baik gitu. Dan Bisa lebih menguntungkan baik, pastinya ya. menguntungkan, gitu. Baik, tadi apa aja tadi? Pakaian yang saat ini berjalan. Terus yang kedua, Ini elektronik. Elektronik itu apa aja Pak macamnya?
Misalnya TV, kulkas. Magicom, Magic Oh, Jar, itu mesin beda. kopi yang belum ada mesin kopi. Oh, boleh nanti kita Mesin kopi. Itu satu tempat atau beda-beda area ruko Dulu atau satu gimana Pak? tempat. Satu tempat, alhamdulillah sekarang sudah buka khusus untuk pakaian sendiri, yang Pakaian satunya sendiri. campur, yang satunya lagi elektronik sendiri. Jadi Baik. ada 3, ada 4 sekarang. Insya Allah. Baik, ada pakaian, ada elektronik, ada furniture ya. Betul. Kalau furniture itu sama, dekat dengan area Sama. yang pakaian sama Sama. tadi, sama elektronik tadi. Sama. Sama ya? Itu sama. Apa saja furniture? Ini kayak meja yang Meja kita lihat ini. ada, sofa, lemari, perlengkapan rumah rata-rata. Masya Allah. Serui itu daerahnya kecil atau besar sih Pak di Papua itu? Serui itu pulau kecil, Pulau tapi kecil? indah pulaunya itu. Masya Allah. Pulau itu diselimuti, ditutupi dengan berbagai pulau lain. Jadi kayak teluk. Kalau kita lihat di peta itu teluk, kemudian biak, serui gitu. Jadi dia seperti sendiri di Jadi naik pesawat dari Jakarta, Bisa langsung ke biak, terus lalu naik lagi ke pesawat kecil Iya. ke Serui ya. Iya. Waduh Pak Dindo pernah ke Serui Pak? belum. Ya baru dia jalan. Boleh nanti kita mampir, Pak. Nah, kita mampir, siapa Kita tahu sedap ke sana ya. Buka Origin Kopi di sana. Oh, insya Allah. gimana Pak? Apa namanya? Sudah sekarang udah berjalan berapa lama Pak? Bisnisnya ini. Bisnisnya? Ini udah lama ya. Sebenarnya sejak dulu sudah berjalan. Cuma kalau yang baru ini punya sendiri itu baru 5 tahunan gitu. Kalau khusus pakaian itu. Pakaian. Itu sudah 5 tahunan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat mau buka lagi satu gitu. Mohon doanya gitu dari Origin Insya Allah, Kopi. Insya Allah. Masya Allah. Nanti kita buat spot Origin Kopi kalau ada gitu kan. Boleh. Biar kita saling Saling sinergi. sinergi. Jadi artinya sekarang Pak Bobi sudah menjalankan sendiri bisnis itu ataukah masih memang melanjutkan bisnis dari ayah nih, dari orang tua? Orang tua semenjak kuliah itu udah ke sana gitu. Oh, udah nggak di sana. Paling bolak-balik sekarang bahkan sudah nggak kesana lagi gitu. Orang tua sekarang di Sumatera gitu. Balik ke Padang. Balik ke Padang. Padang. Kebetulan di sana alhamdulillah ada hotel gitu yang dikelola, jadi sekaligus ngeliat-liat situ gitu. Baik. Dan itu Pak Bobi sendiri mengelola atau ada kakak beradik Kami yang perusahaan berkeluarga gitu, jadi berkeluarga? bagi tugas lah gitu kan. Kalau manajemen dan segala macamnya mungkin saya di sana gitu kan. Cuma untuk bagian lain yang saya butuhkan orang di sini biasa adik-adik saya yang handle gitu. Seperti itu. Jadi untuk lebih teknisnya di sana saya yang coba yang jalankan gitu. Tapi untuk masalah yang lainnya belanja barang apa segala macam bisa saya delegasikan ke adik gitu kan. Oh, artinya ini memang Karena udah kompleks gitu. apa namanya kerjasama ya Pak ya, dia dari Kerjasama bisnis ayah, keluarga. bisnis keluarga, Ya, betul. dan qadarullah ya ini anak-anaknya juga ingin melanjutkan bisnis dari keluarga. Ini menarik karena banyak juga yang apa namanya seorang pebisnis tuh ayahnya pebisnis, kadang-kadang ada juga yang anaknya itu beliau terkadang bukan passion saya di Iya, bisnis iya. ini Pak, ya kan, malah bahkan ada yang kerja, ada yang Iya. jadi olahragawan atau apa gitu kira-kira. Betul kira-kira gitu pada ini ya. Iya. Iya. Kayak saya kan. Kalau ini pengusaha juga Pak. Baru belajar saya. Belum banyak aja udah gede-gede ya. Jadi menarik sekali ya. Apa namanya panjang sekali apa yang sudah disampaikan Pak Bobi dari keluarga. Nah, apa namanya dari yang sudah sekian lama Pak Bobi lakukan di sana. Kira-kira bagaimana sih cara mengatur perusahaan ataupun kan Pak Bobi pasti punya tim ya di sana ya. Iya. Punya anak buah, punya karyawan. Nah, itu karyawannya asli Serui atau memang impor juga dari Padang gitu? Oh, Atau dari Bekasi malah ya kita kira-kira Pak. Jadi dulu itu banyak karyawan itu datang dari keluarga-keluarga di Padang gitu kan. Tapi sekarang enggak gitu. Rata-rata karyawan itu sudah menetap lama di sana. Banyak dari berbagai macam suku lah. Tapi sudah menetap lama di Serui gitu. Bisa tahu kira-kira apa ada orang Jawanya, Ada orang Jawa, Padangnya, ada orang Makassar, ada orang Serui sendiri, orang Papua sendiri. Ada ya? Kan ada gitu. Jadi sudah banyak lah ininya gitu. Jadi ada pendatang banyak ya, artinya bukan Banyak. hanya karyawan bukan hanya penduduk Serui. Bukan. Ya, Sudah iya. banyak pendatang gitu. Jumlahnya udah berapa Pak sekarang? Kalau sekarang 20-an ya, 20-an, Masya 30-an ya. Dari semua tipe bisnis itu Ya. karyawan ada 20-an. 20-an. Baik, ya.
banyak dan mungkin mereka juga punya background yang berbeda ya Pak. Ya, betul. Bagaimana mengaturnya tuh Pak? Sebagai ya kan dari jauh-jauh dari Trisakti lulus punya ilmu manajemen ekonomi gitu kan? Dan orangnya campur-campur lagi. Kalau dulu memang agak susah gitu kan. Kalau dulu tuh agak susah karena kita hanya mengandalkan ilmu dunia gitu, manajemen dunia gitu. Artinya hubungan itu hanya hubungan kerja aja gitu kan. Kalau hubungan kerja itu memang banyak masalah, banyak problem, walaupun ditunjang dengan manajemen yang baik gitu. Tapi yang kita butuhkan ketika ingin sukses dagang kita, apalagi kita terjun langsung, itu adalah kepercayaan kepada para karyawan gitu kan, kepercayaan kepada staf-staf kita gitu kan, kepada seluruh yang terlibat di perdagangan itu gitu. Apalagi seperti saya yang jauh gitu kan, yang sering pulang pergi gitu kan, itu kan secara nggak langsung meninggalkan gitu. Kalau kita nggak percaya, bagaimana bisa berjalan gitu kan? Nah makanya ketika itu ditunjang dengan ilmu langit katanya, makanya pernah kita ada ilmu langitnya berarti ya, menarik nih. Dengar ceramahnya guru kita Ustaz Budi Asari gitu kan? Iya. Dia bilang yang perlu kita pahami dulu sebelum kita punya harta itu adalah bagaimana mentalitas seorang muslim itu terhadap harta gitu. Karena memang kadang-kadang terjebak gitu. Saya sendiri pernah terjebak gitu. Ketika harta itu datang terlalu gampang gitu kan, itu keluarnya juga gampang gitu. Bahkan gitu kan, waktu pernah di konstruksi itu hilang uang tuh gede-gede itu biasa gitu. Subhanallah. Tapi itu jadi ingat sih. Tapi kalau kita balikin lagi nasihat-nasihat guru kita gitu kan, memang dunia ini kalau hanya itu aja dikejar gitu kan, nggak ada habisnya gitu, nggak ada meninggalkan kenikmatan. Sementara yang memberikan kenikmatan itu ketika kita menerima qanaah tadi gitu, menerima segala apa yang Allah berikan. Nah ketika kita sudah berhasil gitu kan, saya masih belajar juga bagaimana harus memandang harta ini, jangan sampai terlalu itu difokuskan gitu kan. Walaupun nanti kata Ustaz Budi Asari, ketika babnya itu sudah beda antara, kalau tadi babnya ni'mal malu sholih, al-mar'i sholih gitu. Jadi ketika sudah selesai babnya kita memandang harta dengan benar, baru kita ke bahwa harta di tangan orang soleh itu akan lebih efektif di tangan orang soleh gitu kan, dibanding bukan orang soleh gitu kan. Baru itu yang kita ini. Makanya ketika ilmu langit itu kita terapkan, saya terapkan kepada karyawan saya, di mana yang muslim itu saya wajibkan untuk ngaji gitu kan. Masya Allah. Yang muslim untuk ngaji, terus ada kajian di sana. Ada kajian. Kami adakan kajian, terus sekarang perbaikan baca Quran mereka gitu kan. Quran. Lebih kepada memperhatikan mereka, bukan hanya aspek duniawi aja gitu. Misalnya kami mulai disediakan rumah tinggal untuk mereka gitu kan, memberikan mereka kenyamanan bekerja gitu. Sampai sekarang harus juga diperbaiki adalah mentalitas, moralitas mereka gitu. Ya kita harus soleh bersama-sama gitu, sehingga ketika mereka bekerja itu mereka paham bahwa ini tanggung jawab mereka, bukan hanya tanggung jawab kepada bosnya gitu. Saya di sini juga tanggung jawab saya nanti di akhirat nanti gitu. Kalau saya nggak kerja becus kan juga, sementara gaji saya diserahkan dengan fasilitas yang ada, kan nggak mungkin juga, dia pasti punya rasa enak juga gitu. Jadi ketika itu dijalankan, alhamdulillah gitu. Sekarang itu justru lebih cepat ya pertumbuhannya bahkan lebih kelihatan ketika itu gitu. Dan itu menenangkan gitu. Betul. Dan itu menenangkan gitu. Ketika lihat karyawan waktu sholat mereka sholat gitu kan. Di waktu istirahat mereka masih bisa mengaji gitu, itu lebih menyenangkan gitu. Walaupun masih belum gitu kan. Impactnya apa? Tadi kan menarik nih. Kita bicara tentang bukan hanya hubungan hablum minan nas, tapi hablum minallahnya itu diutamakan kalau saya lihat dari Pak Bobi mendrive teman-teman karyawan di sana. Kira-kira apa sih impactnya itu apa Pak Bobi kira-kira? Apakah setelah kita benar-benar bicara tentang langit, apakah Allah makin mempermudahkan bisnisnya Pak Bobi ya kan, atau mempermudahkan karyawan ini makin soleh, atau apa? Boleh cerita Pak, kita berbagi cerita Pak. Kalau cobaan itu pasti ada ya. Baik. Bahkan ketika kita dekat sama Allah itu cobaan justru tidak hilang gitu kan. Tapi impactnya ketika dekat Allah itu, ketika cobaan datang kita lebih tenang gitu. Dan yang menjadi sebuah kenyamanan itu ketika melihat
kita bisa kerja itu lebih ini ya, lebih punya ikatan emosional gitu. Iya. Tidak hanya saya memandang mereka sebagai karyawan saja yang saya suruh-suruh tiap hari, tapi lebih, oh ini keluarga saya gitu. Mereka juga bagian keluarga saya. Ketika saya nggak ada, mereka menjaga ini semua gitu. Jadi lebih kepada ikatan emosional jadinya gitu. Iya. Baik yang Muslim gitu. Kalau yang Nasrani juga kami yang non Muslim juga saya minta mereka juga menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan tuntutan agama mereka. Betul. Gitu. Karena memang la ikraha fiddin kan. Iya, Mereka tetap dengan agama mereka selama mereka menjalankan dengan baik. Ya ada nilai-nilai universal yang setiap agama itu punya gitu. Kebaikan itu kan Betul. sama gitu. Tapi mungkin berbeda secara akidah, tapi ada kebaikan-kebaikan universal yang bisa mereka jalankan, bisa terapkan, ya bisa kita sepakati bersama nilai universal itu. Gitu. Betul. Ya seperti itu. Luar biasa Pak Denny, panjang ya artinya. Panjang ya. Banyak pelajaran yang bisa Banyak kita pelajaran, ambil. makanya ini kan bisa sharing ya teman-teman yang melihat kisah bincang-bincang kita pada hari ini nih luar biasa ya, mulai dari kisah pendidikannya Pak Bobby dan dari keluarga, sekarang juga long distance relationship nih dengan keluarga itu bukan hal yang mudah loh Pak Denny. Iya kan, dengan istrinya, dengan anak-anaknya itu Masya Allah ya. Ya semoga Allah jaga beliau dan keluarganya dan karyawan-karyawannya kira-kira. Setelah ditempuh dengan bisnis yang Masya Allah ini, kira-kira apakah ada target lagi nih untuk mengembangkan yang lebih jauh? Apa membuat di Bekasi? Ya. Ataukah kita Ada goal apa sebenarnya sih Pak Bobby? Sebenarnya kita Pak Bobby udah berapa tahun nih bisnis di Papua? Sampai 15 tahun ya. Ini udah 15 tahun ya, 15 tahun. Ya artinya apa lagi ya Pak ya? Ya, kira-kira apa lagi? Apakah kita bisa bagi-bagi proyek nih? Anda udah ngemain proyek. Tujuannya kira-kira apa nih? Goalnya misalnya contoh Pak Bobby ingin memindahkan bisnis yang di Papua ke sini, ataukah memindahkan keluarga ke sana, gitu kan? Ataukah barang Papua kita jual di sini? Bisa jadi kan? Jadi sebenarnya nggak ini juga gitu. Ini masih tahap belajar gitu. Jadi Tahap jangan belajar. dianggap bahwa ini sudah besar, sudah baik gitu. Ya. Banyak yang lebih baik, masih banyak lebih besar. Saya masih dalam proses belajar, masih proses untuk terus berkembang. Makanya yang dibutuhkan itu step by stepnya itu langkah-langkah kecilnya itu ya sebisa mungkin punya banyak gerai gitu, punya banyak toko, Punya banyak gerai, punya sebisa banyak mungkin. toko, ya selain bisa mempekerjakan orang banyak, juga profitnya banyak gitu. Jadi targetnya itu, jadi targetnya kita itu, saya pribadi memberikan target bahwa setiap 5 tahun sekali kita buka toko baru. 5 tahun sekali Pak. Tolong dicatat Pak. 5 tahun sekali buka toko baru. Kayaknya nggak butuh ya. Atau kita 5 tahun sekali buka toko baru. Itu di mana? Targetnya di Papua kah? Targetnya setelah ini ke Jakarta gitu. Target ke Daerah Jawa Jakarta, gitu, luar insya biasa. Iya kita Mohon doakan doanya aja, ya. insya Allah. Mohon doanya. Mudah-mudahan. Terus apa lagi targetnya kira-kira Pak? Hah? Ya kan setelah 5 tahun buka toko lagi, ya kan? Ataukah memang ada bisnis ini tuh nanti akan diwariskan ke keluarga, misalnya anak-anak ya diajarkan bagaimana mengikuti jejak seorang ayah yang Masya Allah yang insya Allah soleh ya Pak ya? Target Ya kan? target lama yang belum tercapai itu buka kutab di Serui. Masya Allah. Buka sekolah. Buka sekolah. Kami sudah punya lahan, sudah punya yayasan, tapi belum ada yang mengelola gitu. Buka sekolah berbasis kutab. Berbasis Ya, kutab. berbasis kekutaban ya. Pengen sekali gitu itu. Pengen sekali. Kita ada ya Kutab Al-Fatih namanya Pak ya. Iya. Ya, itu ingin Pak Bobby ingin sekali Iya. Buka di sana. punya Bukan sana. punya dream ya, punya Iya. cita-cita ingin buka di Insya Allah. sana, Masya Allah. Sampai istri itu ikut akademi guru. Oh, Kutab. sudah, istri sudah ikut akademi guru ya? Sudah ikut gitu. Jadi memang dulu waktu berangkat ke sini itu ingin menyekolahkan anak gitu. Kalau bukan karena sekolah anak kami nggak pindah ke sini gitu. Karena ingin sekolah anak, makanya pindah ke sini kemudian mempelajari, mengilmui pendidikan tadi gitu, pendidikan untuk anak-anak gitu. Dan harapan saya sih kalau kita punya keluarga saya, anak-anak saya mendapatkan kenikmatan untuk bersekolah di Kutab gitu kan, itu juga harus dirasakan oleh kaum muslimin yang ada di Papua gitu. Insya Allah. Jadi terlalu egois kalau kita hanya untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi kenikmatan itu harus mereka dapatkan juga gitu. Harus saudara-saudara muslim kita dapatkan juga di sana gitu. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Budi Asari mendengarkan ini gitu. Amin, insya Allah. Berarti itu ya anak-anak
apa namanya dicetak ya supaya diilmui ya, nanti mungkin bisa jadi Guru di sana, Pak. guru di Kutab di Serui. ya. Kelamaan anak. Ya, artinya setelah berjalan, setelah Kutab, mudah-mudahan Allah mudahkan ya kan, Allah lancarkan urusannya dan terbuka Kutab. Ya mudah-mudahan anak-anaknya, keluarganya Pak Bobi bisa melanjutkan perjuangan Kutab di Serui nanti ya Pak ya, kira-kira. Ya Masya Allah, panjang sekali, tambah panjang. Mau dipanjangkan lagi Pak? Ini kira-kira? Tadi janjinya 10 menit ya. Ya. Ya, mungkin itu dulu lah untuk awalan, karena kita Ya. juga masih sama. Mungkin sebelum ditutup kira-kira ada nggak bisa yang disinergikan Pak? Kira-kira Pak Bobi disinergikan, mungkin Pak Bobi ingin berbagi ilmu, berbagi cara, Tips. tips how to develop the business gitu kan? How to manage ya kan? from- How to manage ya. Ya. Misalnya contoh ada orang yang masih nol ilmu bisnisnya, kira-kira bisa nggak Pak Bobi kadang nantilah kapan gitu berbagi tips, atau ini loh kalau mau berbisnis yang pakaian tuh caranya begini, elektronik caranya begini, furniture caranya begini gitu kan, bla 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 bla. Kira-kira ada yang bisa disinergikan Pak? Kira-kira Pak? Sebenarnya banyak potensi ya kalau di internal kita sendiri, di internal Kutab itu banyak potensi gitu. Itu kalau disinergikan itu akan dahsyat gitu. Selama ini kan kita hanya menutup diri gitu kan. Tidak menutup diri gitu, kurang terbuka dan kurang kelihatan gitu. Ternyata ada saudara kita itu yang punya konveksi gitu. Ada yang justru jualan bahan gitu. Itu kalau terkoneksikan semua gitu kan, itu Masya Allah gitu. Itu bisa memberdayakan saudara-saudara kita yang lain juga gitu, dan itu akan lebih cepat gitu majunya gitu. Jadi bagus gitu kalau misalnya masukan saya itu para OTS ini yang punya di bidang usaha itu, apapun jenis bidang usahanya itu, ketika terbuka kita bisa sharing, kita bisa saling cari bertukar pendapat, dan itu akan mudah sinergi gitu. Misalnya nih Pak Denny sudah punya gerai kopi gitu Gerai kan. kopi. Gerai kopi. Saya di sana belum punya gitu tempat Baik. itu. Belum punya gerai kopi nih. Kalau saya buka kafe gitu kan, buka Iya. kafe seperti ini, saya bisa hubungi Pak Denny dong gitu. Saya Hubungi Pak sediakan Denny. tempat gitu kan. Pak Denny kirim alat-alatnya sama Iya. sumber daya manusianya gitu kan. Baik. Saya bisa buka di sana gitu kan. Sebenarnya banyak banget gitu. Ada Artinya sesuai keahlian ya Pak Sesuai ya. keahlian. Bapak ahli di bidang pakaian, furniture, Pak Denny di Iya. kopi, atau nanti ada fulan yang lain, atau Iya. dia istilahnya ahli di bidang apa, itu bisa dikoneksikan ya. Nah, jadi saran saya sih sudah mulai gitu mendata banyak sebenarnya lebih bagus gitu, lebih baik, lebih jalan di kalangan internal Kutab itu banyak yang bisnisnya justru lebih jalan lebih baik gitu. Cuma mungkin belum terbuka aja nih, belum dibuka gitu. Kalau sudah terbuka dan bisa dikomunikasikan tuh Masya Allah gitu. Itu menjadikan kekuatan yang besar bagi kita untuk bangkit bersama gitu. Untuk bersama-sama membangun bisnis dengan cara kita gitu, dengan cara Masya Allah, bisnis yang berbau langit ya, bisnis yang memang jadi mudah-mudahan ini menjadi proyek langit Pak. Insya Ya Allah. kan, proyek langit yang artinya di antara teman-teman kita itu sebenarnya punya passion, Potensi. punya potensi yang bisa digali, yang bisa dikoneksikan. Ya kan, mudah-mudahan bisa menjadi besar. Ya kan? Ya, jadi Menjadi besar bersama. menjadi besar bersama. Ya kan, tujuannya adalah tujuan ilallah, ya kepada Allah. Ya kan? Salah satunya kita mengorek-orek ya seperti ini. Iya. Biar Baik. kita tahu potensi-potensi Pak Bobi ini. Oh, ternyata begini ya. Ternyata luar biasa Masya ya. Allah, ya. Artinya kita saya baru mengenal ya, Pak Bobi baru mengenal, ternyata Masya Allah ceritanya panjang ya kan, terus banyak hikmah yang diambil dari beliau ya, artinya ini adalah pengalaman atau sharing yang luar biasa. Nah, sebelum ditutup Pak Denny, kira-kira ada yang closing statement dari Pak Bobi, kira-kira apa, ada nasihat atau ada apa gitu untuk kami yang belum bisa mulai menjalankan nih ya kan, kita bisnis. berdua baru mulai nih, Ya, beliau ya. buka terapis ya kan, saya baru buka kedai. Antum kan sudah 15 tahun ya. Ya, kira-kira ada tips nggak buat teman-teman yang di luar sana? Ya, Ya, Sehat tua banget. Atau berbagi tips lah. ya berbagi tips boleh. Terus ya, sebenarnya kalau menjalankan bisnis itu modalnya kita yakin bahwa rezeki itu Allah sudah tetapkan. Bekerja itu hanya bagian dari amal kita kepada Allah gitu. Masya Artinya Allah. kita bekerja mencari rezeki itu adalah amal yang harus kita laksanakan gitu. Ya. Sementara rezeki itu Allah yang punya gitu.
Jadi tujuannya adalah memperbanyak amal sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Memperbanyak amal gitu, bukan tujuannya biar rezeki banyak gitu. Karena rezeki sudah ditetapkan, amal kita yang perlu diperbanyak gitu. Baik. Dan insya Allah kalau memang yang merubah itu semua kan hanya doa, dan Allah akan melihat kesejujuran kita untuk bekerja gitu. Selama kita tujuannya untuk beramal, insya Allah akan tumbuhkan usaha kita gitu. Seperti itu mungkin. Jadi intinya Luar biasa. berkah, melimpah, banyak sedekah. Berkah berlimpah banyak sedekah. Iya, Ya, iya. artinya pasti kita tahu dong sedekahnya beliau bukan Masya kaleng-kaleng ya kan. Iya. Kali-kali itu apa? Bang? Gepuk. Insya Allah mudah-mudahan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain, ya kan seperti itu. Kira-kira daripada ini ada yang mau disampaikan? Udah itu cukup, Masya Oke, Allah ini. Masya Allah. Baik Pak Bobi, ya jazakallah khair. Terima waktu. kasih banyak atas waktunya sudah datang nih dari rumah, untuk berbagi kisah di acara kita Berkah. bersama Berkah. siapa? Pak Bobi Hendra. Nah, bersama Bukan Winta. dua kita ini dua. Salah ya? Bersama Pak Bobi dan 2G. Ya, Apa gede. 2G, Pak? Saya gede. Baik, Kita mulai ulang nih. ya. Baik, kita tutup ya acara berkah pada hari ini. Semoga membawa berkah. Bincang-bincang kita pada hari ini banyak sekali manfaat dan hikmah yang kita dapatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair Pak Bobi. Insyaallah terima kasih Pak Denny. Masya Allah. Insyaallah barakallahu fikum.